Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami masih bisa bernafas dengan tubuh yang sehat. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami pengetahuan dan membimbing kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah sirik tanda tak mampu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang banyak kagum atas kuasa Yesus yang dapat mengusir setan dan mengusir roh jahat yang membuat orang bisu. Kagum karena yang sembuh akhirnya dapat berkata-kata. Tetapi yang lain berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Pro dan kontra mewarnai insiden penyembuhan orang yang memerlukan kesembuhan. Sejatinya tindakan Yesus merupakan tindakan yang membebaskan. Orang yang mulanya bisu tidak bisa mengatakan apa yang dipikirkan dan dirasakan kepada orang lain. Sekarang mampu mengutarakan apa yang ada di pikiran dan hatinya. Belas kasihan Yesus mendorongnya mengusir roh jahat dari si bisu. Bisa jadi si bisu pun kaget atas apa yang terjadi pada dirinya. Lukas memang tidak menuliskan apakah ada permohonan si bisu atas keadaannya itu. Kesulitan berkomunikasi jelas menghalanginya untuk dapat memohon kesembuhan. Persoalannya, ada orang yang tidak bersuka cita atas kesembuhan si bisu. Mereka malah menjadikan peristiwa penyembuhan itu untuk menghakimi Yesus. Mungkin mereka juga heran akan peristiwa itu. Namun, mereka tidak cukup rendah hati untuk mengakui kuasa sang guru dari Nazaret. Mereka mencetuskan argumen bahwa Yesus berkolaborasi dengan Beelzebul untuk mengusir roh jahat yang menyebabkan bisu. Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Ia memahami seluruh kebutuhan manusia yang datang kepadanya untuk minta disembuhkan. Meskipun penyembuhan terjadi, tak dapat dipungkiri ada orang yang malah mempertanyakan ini dan itu. Bukannya mensyukuri kehadiran kuasa Allah dalam penyembuhan itu. Kuasa mukjizat Yesus tetap terjadi hingga kini.
Hanya yang iri terhadap kemahakuasaan Yesus yang menolak kehadirannya karena tidak mampu menandingi kuasanya. Sirik memang tanda tak mampu. Sekalipun tetap ada yang sirik, kita harus berdoa untuk banyak kesembuhan yang Tuhan akan lakukan masa kini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani sepanjang hari ini dengan anugerah penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.